Bagaimana dunia merespon bencana gempa Lombok dan juga Palu pada tahun 2018, tapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk berdiri terhadap sesama manusia dimanapun kita berada. Ada solidaritas global sebagai bukti kosmopolitanisme dan belajar bahwa di saat krisis, solidaritas manusia bisa melampaui batas negara dan identitas. Perkenalkan semua, nama saya Patrick Benedicto Carlos Caban dari program studi ilmu politik dengan NIM 174221040, dan pada video ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana respon kemanusiaan terhadap peristiwa gempa Lombok dan juga Palu pada tahun 2018 dalam perspektif kosmopolitanisme. Jadi teman-teman semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana dua hal penting yang sangat menarik dan juga relevan, terutama kita sebagai mahasiswa politik yang memiliki ketertarikan dengan isu global. Jadi saya menjelaskan terkait fenomena konkret tentang bagaimana dunia merespon bencana gempa Lombok dan juga Palu pada tahun 2018. Dan juga saya akan menghubungkan fenomena ini dengan teori kosmopolitanisme yang sering kita pelajari pada studi politik global. Sebelum itu kita pelajari sedikit terkait kosmopolitanisme sendiri. Jadi kosmopolitanisme itu merupakan suatu gagasan di mana semua manusia adalah bagian dari komunitas global. Artinya kita tidak hanya terikat pada identitas lokal ataupun nasional seperti agama, etnis ataupun negara, tapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk peduli terhadap sesama manusia dimanapun kita berada. Jadi ada 3 prinsip dalam teori kosmopolitanisme. Jadi ada egalitarianisme, setiap manusia memiliki nilai yang sama tidak peduli dari mana asalnya ataupun identitasnya. Yang kedua, tanggung jawab global, kita mempunyai semua kewajiban untuk membantu orang lain yang membutuhkan meskipun di negara yang berbeda. Dan juga yang ketiga, kerjasama lintas batas, kerjasama antar negara dengan bentuk solidaritas dan kolaborasi lintas negara. Jadi kosmopolitanisme ini mendorong kita sebagai warga negara dan juga warga dunia untuk saling peduli, bukan hanya dalam warga negara tertentu. Jadi fenomena yang akan saya jelaskan yaitu fenomena gempa bumi pada 2018 silam di Lombok dan juga Palu yang terjadi pada bulan Agustus, diikuti dengan gempa dan juga tsunami yang menghancurkan Palu pada bulan September itu. Kedua bencana ini mendapatkan 4.000 korban jiwa dan 400.000 orang kehilangan tempat tinggalnya. Namun di tengah penderitaan yang kita alami, kita melihat bahwa solidaritas luar biasa dari berbagai macam pihak seperti pihak lokal maupun nasional yang memberikan bantuan melalui lembaga seperti TNI, Polri, dan memberikan logistik, tempat pengungsian, dan juga pengorganisasian relawan untuk membantu warga yang mengalami kesusahan ataupun yang berdampak terhadap bencana yang terjadi. Jadi respon internasional juga cukup menarik karena ada negara Jepang, Australia, Singapura, hingga Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan, dana, tenaga ahli, hingga logistik. Dan juga ada organisasi internasional seperti UNICEF dan juga NGO global yang memberikan upaya penyelamatan dan juga pemulihan. Jadi fenomena ini memberikan nilai universal di mana semua bagian di dunia, semua bagian secara global itu memberikan bantuan secara langsung. Dan juga relevansinya dengan kosmopolitanisme itu apa sih? Jadi melalui respon terhadap bencana ini, sesuai dengan teori yang saya jelaskan, ada solidaritas global sebagai bukti kosmopolitanisme. Dengan bantuan internasional, kita melihat bahwa manusia melampaui batas negara untuk membantu sesamanya. Dan juga kita tidak punya hubungan langsung tetapi menunjukkan kepeduliannya. Dan juga orang-orang warga dunia ini memberikan manifestasi nyata sebagai konsep dari warga dunia itu sendiri. Tindakan kolektif juga mengatasi penderitaan. Jadi kosmopolitanisme ini menunjukkan bahwa komunitas global bersatu untuk membantu Indonesia melalui peristiwa yang menyeramkan ini. Dan juga yang ketiga, ada respon global terhadap gempa ini. Kita tidak melihat adanya diskriminasi ataupun adanya tantangan dari negara lain, di mana setiap negara memberikan kesetaraan dan juga memberikan bantuan sebagai inti dari kosmopolitanisme itu sendiri. Jadi opini yang bisa saya dapat berikan, jadi fenomena ini sebenarnya memberikan gambaran yang sangat positif tentang bagaimana dunia
bisa bersatu dalam menghadapi krisis. Tapi ada beberapa hal yang harus dibahas lebih lanjut. Yang pertama, respon kemanusiaan yang sangat cepat dan bagus, tapi seringkali bantuan internasional ini bersifat sementara. Misalnya ada negara yang memberikan donor tapi tidak untuk jangka panjang. Padahal dampak bencana ini bisa saja berdampak untuk bertahun-tahun, dan bagaimana komunitas global ini kurang konsisten dalam memberikan bantuannya, dan juga ketika beritanya tidak lagi di-upload, maka tidak lagi menjadi prioritas. Dan juga negara-negara besar seperti di Jepang, Australia bisa memberikan bantuan yang signifikan, sementara negara-negara miskin cenderung hanya menjadi penerima bantuan. Dalam konteks kosmopolitanisme ini, kita perlu memikirkan bahwa kita menciptakan sistem global yang adil di mana semua negara bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas mereka. Yang ketiga, meskipun respon global ini mencerminkan nilai kosmopolitanisme, ada juga unsur politik di baliknya. Jadi ada yang diplomasi ataupun keterkaitan dengan memperkuat hubungan bilateral ataupun multilateral. Dan hal ini dijadikan suatu kepentingan dibanding kepentingan manusia. Itu teman-teman. Dan juga dari fenomena ini, gempa Lombok dan Palu, kita belajar bahwa di saat krisis, solidaritas manusia bisa melampaui batas negara dan identitas. Ini membuktikan bahwa teori kosmopolitanisme itu adalah teori yang abstrak dan sangat sulit untuk kita terapkan. Namun sebagai mahasiswa politik, saya yakin kita harus memiliki sifat yang kritis, dan juga kita harus menjadikan ini suatu langkah awal, bukan akhir, untuk kita menciptakan solidaritas ini dapat berkelanjutan. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om. Terima kasih.